Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Susadi Darmawan. Di sini saya untuk memenuhi yaitu mempresentasikan, makalah dari mata kuliah Audit Sistem Informasi yang berjudul Audit Sistem Informasi pada PT Autodaya Kesindo Honda Tenden dengan menggunakan pendekatan COVID 4.1. 4.1 ya, dan di sini saya sudah melengkapi dengan lembar pernyataan kerja sendiri, lalu ada lembar pengesahan penguji, lembar pengesahan makalah, ada kata pengantar dan daftar abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, kita mulai dari bab 1 pendahuluan ya, yang dimana di sini ada latar belakang, di mana latar belakang itu kemajuan teknologi informasi yang ada sangat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi serta efektivitas kegiatan bisnis dalam mengembangkan perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil apabila teknologi informasi bisa diselaraskan dengan kegiatan perusahaan. Agar selaras, evaluasi perlu dilakukan sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis. PT Autodaya Kesindo. Nah, di sini saya ambil instansinya PT Autodaya Kesindo Honda Tendian, yang dimana dia adalah dealer mobil Honda di wilayah Jakarta Barat. Jakarta Selatan, yang bukan hanya menjual mobil ke pelanggan tapi juga memberikan layanan servis kepada konsumen. Nah, dalam menjalani usaha ini, teknologi informasi digunakan dalam operasional perusahaan baik dalam penjualan, servis maupun sistem HRD-nya. Teknologi informasi yang digunakan dalam perusahaan ini dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu TI pada sektor penjualan dan sektor servis. Sektor penjualan digunakan untuk mengelola, menyimpan data pelanggan, menampilkan data spesifikasi kendaraan, serta menunjukkan jumlah kendaraan yang tersedia melalui sistem. Sedangkan pada sektor servis, TI digunakan untuk menyimpan historical servis kendaraan dan menampilkan keluhan terakhir pelanggan. Nah, selain itu teknologi informasi ini juga untuk menjelaskan mengenai kepegawaian para karyawan Honda ya. Nah, dalam penelitian ini standar kontrol umum terhadap teknologi informasi yang digunakan yaitu COVID 4.1 ya. Penulis memilih 4.1 sebagai framework IT yang digunakan pada kerangka kerja untuk melakukan audit karena dapat membantu mengevaluasi kinerja teknologi informasi dan mengelola risiko perusahaan dengan tepat. Nah, COVID merupakan standar kontrol umum untuk pengendalian terhadap teknologi informasi. COVID.41 menyediakan framework dan parameter yang membantu penilaian risiko suatu perusahaan dengan menggunakan material level model ya. Nah, di sini material model itu punya level 5, ada 5 level. Maaf, ada 0, yaitu yang pertama level 0 atau non-existent, dan level paling tinggi itu 5 atau optimize ya. Di sini ada rumusan masalahnya dari PT Autodesindo, bagaimana hasil analisa materi levelnya, terus ada rekomendasi apa yang diberikan berdasarkan hasil analisa materi level tersebut, terus ada batasan masalahnya. Batasan masalahnya itu audit hanya dilakukan di sistem informasi PT Autodaya Kesindo ya, atau Honda Tendean, dan penggunaan frameworknya IT itu menggunakan COVID 4.1. Di sini ada tujuan dan manfaatnya juga. Nah, di sini ada sistematika penulisan, masuk ke bab 2. Di sini adalah berisi landasan teori, yaitu adalah pengertian audit, pengertian sistem, pengertian informasi, lalu ada juga pengertian sistem informasi, lalu ada juga audit sistem informasi, konsep sumber daya manusia ya, atau SDM, ada pengertiannya juga, lalu ada peranan sumber daya manusia juga. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia atau ada definisinya, dari definisi sistem informasi SDM, ada fungsi SDM juga, kegiatan utama SDM, ada COVID ya. Di sini ada penjelasan COVID, ada pengertian COVID-nya. COVID adalah kependekan dari Control Objective for Information and Related Technology. Nah, di sini ada kerangka kerja COVID-nya. Nah, ini skala matur model dari framework COVID ya. Ada 6 level. Level 0 atau eksisten, level 1 initial level, level 2 repeatable level, ada level 3 define level, level 4 ada manage level,
Dan level yang terakhir yaitu level 5, optimize level. Nah, di sini masuk bab 3 metodologi penelitian ya. Lokasi atau tempat penelitiannya yaitu di PT Autodaya Kisindo atau dealer Honda Tendean yang beralamat di Jalan Kapten Tendean nomor 8 Jakarta Selatan. Nah, di sini ada sejarah dan gambaran umum perusahaannya bahwa tahun 2020 ini PT Autodaya Kisindo atau dealer Honda Tendean sudah masuki tahun ke-18. Nah, di sini ada visi dan misi dari PT Autodaya Kisindo ya. Nah, di sini logo perusahaannya itu perusahaan Autodaya Kisindo yaitu logo Honda karena dia menjual mobil bermerek Honda. Nah, di sini ada struktur organisasinya ya, ada kepala cabang, ada supervisor atau CSS, di bawahnya ada sales konsultan, ada sales counter, ada CRO. Nah, bisa ada kepala admin juga, ada kepala bengkel, terus teknik analisa di sini menggunakan data primer. Data primer itu melakukan yaitu diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara atau observasi atau dengan kuesioner ya. Lalu ada data sekunder juga. Data sekunder itu bisa dapat dari jurnal, buku ilmiah, laporan historis maupun media online ya. Nah, di sini metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di PT Autodaya Kisindo, khususnya mengenai sistem informasi, pengarsipan dokumen, lalu ada wawancara juga dengan staf terkait, ada kuesioner juga, ada studi pustaka. Nah, di sini metode audit planningnya saya ada 5 ya. Ada 5 metode audit planning. Audit planning subjek, audit yang pertama audit subjek, lalu ada audit objektif, audit scope, pre-audit planning, audit procedures and step for data gathering, lalu ada tahap persiapan audit. Nah, tahap persiapan audit itu yang pertama melakukan proses penyusunan audit working plan. Yang kedua membuat pernyataan. Yang ketiga melakukan pembobotan. Yang keempat membuat pertanyaan. Nah, penyusunan audit working plan nih. Nah, di sini ada tabelnya ya, tabel audit working plan di mana ada deskripsi kegiatannya itu pengumpulan data, observasi, wawancara, studi literatur, di mana waktu pemeriksaan saya dilakukan warna Juni ya, karena April Mei itu sudah corona, jadi kita tidak bisa masuk ke kantor karena diliburkan untuk pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Nah, di sini kita dimulai di bulan Juni ya, karena Juni sudah mulai agak sedikit normal, new normal lah ya. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian yang pertama adalah metode pengumpulan data. Kita start ya, kita mulai. Lalu metode pengumpulan data yang pertama observasi, interview, studi literatur, lalu masuk ke bagian kedua yaitu COVID 4.1 yang dimana dalamnya ada perencanaan audit, analisis audit, dan rekomendasi. Nah, di sini masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, identifikasi audit subjek. Di sini menggunakan pendekatan COVID 4.1, penentuan ruang lingkup audit dilakukan dengan wawancara awal kepada satu tim sales atau saya juga melakukan wawancara kepada asisten IT manager ya. Nah, di sini audit sudah ditentukan menggunakan domain PO1 atau Plan Organizer, Acquire Implement atau AI, dan Deliver and Support. Dan identifikasi objektif. Kegiatan audit PT Autodaya Kisindo memiliki tujuan utama kemajuan perusahaan, yaitu mengetahui bahwa sistem informasi telah mendukung tujuan bisnis perusahaan, dan kedua mengetahui posisi maturity level perusahaan. Lalu ada identifikasi audit scope ya. Nah, audit identifikasi proses domain. Domainnya ada plan and organize, acquire implementation, deliver and support, monitor dan evaluasi. Di mana dari domain PO plan and organize kita mendapatkan DCO atau detail counter objektifnya itu PO1 sampai PO10. Dan domain acquire implementasinya ada DCO-nya A11 sampai A17, deliver and support.
DCO-nya DS1 sampai DS13 dan domain monitor evaluation DCO-nya ada ME1 sampai ME4. Nah, dari ini identifikasi proses detail kontrol objektif kita fokuskan kepada PO1, PO6, PO8, A14, DS1, DS5 dan DS11 sebagai batasan masalah. Nah ini ya. Di sini ada tabel identifikasi proses DCO. DCO-nya itu ya PO1 di mana ada prosesnya ada 6 poin ya. Ada 6 poin bisa lihat di sini. Ada PO6 ada prosesnya ada 5 poin. Dan untuk DCO PO8 di sini ada prosesnya ada 6 poin juga. 5 poin, PO6 5 poin ya, PO8 6 poin. Dan DCO A14 prosesnya ada 4 poin. DCO DS1 prosesnya ada 6 poin, DS3 ada prosesnya 5 poin, DS5 ada prosesnya sebanyak 11 poin. Dan untuk DCO terakhir yaitu DS11 prosesnya ada 6 poin. Nah, dalam pre-audit planning-nya untuk menunjang audit ini sendiri ialah Bapak Probo Susilo Aji ya, yang menjabat sebagai asisten IT Manager di PT Autodaya Kesindo atau dealer Honda Tendean. Di sini ada langkah pengumpulan datanya, di sini ada tanggalnya, fokus prosesnya, objek wawancara, aktivitas, waktu mulai dan waktu selesai. Hasil audit. Nah, di sini sudah ditentukan nih hasil auditnya nih. Hasil audit itu evaluasi hasil uji dan pemeriksaan ya. Yang pertama itu tabel hasil evaluasi plan and organize. Ada objek wawancaranya. Objek wawancaranya itu dari plan organize PO1, PO6, PO8. Ya, kita wawancari adalah asisten IT manager yaitu Bapak Probo Sulistyo Aji. Nah, di sini ada hasilnya. Ini hasilnya. Terus ada tabel evaluasi acquire juga. Ada level saat ini. Hasilnya juga udah ada. IT manager. Hasil evaluasi deliver and support. Seperti ini ya. Nah, hasil audit mature level pada set domain. Nah, rumusnya menggunakan indeks seperti ini ya. Seperti yang di layar. Nah, di sini ada hasil questionnaire plan and organize nih. Nah, untuk tabel hasil kuesionernya DCO-nya ada 3. Yang dimana penilaiannya mendapatkan 2,83, 2,80, 2,83 dan nilai rata-ratanya 2,82 dari 5. Nah, untuk hasil questionnaire acquire and implement. Di sini DCO-nya ada 1 ya, yaitu A14 yang mendapatkan mature levelnya 2,75 dengan nilai rata-rata 2,75 dari 5. Targetnya 5 ya. Lalu hasil questionnaire deliver and support. Sini ada DCO-nya ada 5 ya. DCO-nya ada 4, DS1, DS3, DS5 dan 11 di mana masing-masing mature levelnya mendapatkan nilai 3, 2,60, 2,36, 2,50 dan nilai rata-ratanya ya 2,62 dari 5. Nah, di sini ada grafik radarnya ya. Di sini dibuatkan grafik radarnya agar mudah dipengerti. Di sini ada yang biru garis hitam ini adalah levelnya ya. Level 0, level 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang warna biru ini adalah pemenuhan DCO atau detail kontrol objektif. Nah, yang garis orange ini itu adalah harapan perusahaan yang dimana harapan perusahaan itu adalah 5. Nah, di sini ya. Jadi lebih mudah dimengerti menggunakan grafik radar ini. Nah, dan ada grafik radar juga dari acquire and implement seperti ini ya grafik radarnya. Terus ada grafik dari delivery and support, grafik radarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada hasil audit sistem informasi pada sumber daya manusianya.
Nah, di sini auditor mereferensikan bahan-bahan audit dengan menggunakan COVID 4.1 antara lain PO1, PO6, PO8, PS1, dan DS5. Nah, PO1 ini nah, PO1 ini ialah menetapkan rencana strategis SI. Nah, di sini tabelnya ya. Nah, tabel dari PO1 ada 6. Ada 6 DCO. Ada 6 DCO di mana masing-masing ada yang mendapatkan matur level dengan penilaian 3, ada yang dapat 2 juga. Yang lebih banyak 3 ya. 3 di sini ada 5, sedangkan yang nilai 2 hanya mendapatkan 1. Nah, untuk rata-rata tingkat kematangannya 2,82 dari 5. Nah, di sini dibuatkan lagi grafik radarnya lagi ya, seperti ini. Ingat garis hitam itu untuk levelnya, garis biru itu untuk pemenuhan detail kontrol objektif, dan yang kelima itu adalah harapan perusahaan, yang dimana harapan perusahaan itu adalah 5. Nah, ini adalah tabel PO6 ya, mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen. Di sini ada tabelnya, di mana dari PO6 DCO-nya ada 5, yang dimana matur levelnya mendapatkan nilai ada yang dapat 2, 3, dan 4 ya, dengan tingkat kematangannya 2,80. Nah, dibuatkan lagi grafik radar dari PO6 ini ya, seperti ini agar lebih mudah dimengerti. Nah, ada lagi PO8 yaitu mengelola kualitas. Nah, dari tabel PO8 kita DCO-nya itu ada 6 poin, di mana setiap poinnya mendapatkan matur level ada yang dapat 3 dan 2, di mana yang 3 itu mendapatkan 3 sebanyak 5, yang mendapatkan nilai matur levelnya 2 hanya 1 ya, di mana rata-rata tingkat kematangannya itu 2,83 dari 5. Nah, di sini ya, ini grafik radar dari PO8 atau mengolah kualitas. Seperti ini. Lalu ada lagi DS3 yaitu mengatur kinerja dan kapasitas. Dan tabel DS3-nya ya, mengatur kinerja dan kapasitasnya, di mana ada DCO-nya mempunyai 5 poin. Yang dimana setiap poinnya mempunyai nilai matur level yang berbeda. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 dengan nilai tingkat kematangan 2,60 dari 5. Nah, ini lagi ya, grafik radar dari DS3 seperti ini. Nah, untuk DS5 itu memastikan keamanan sistem. Nah, ini tabel DS5 nih. Tabel DS5 itu mempunyai DCO dengan poinnya ada 11 ya. Di mana ada yang mendapatkan matur levelnya itu ada yang dapat 2, 3, tapi rata-rata sih 2. Jadi di total rata-rata tingkat kematangannya 2,36 dari 5. 5 harapan ya. Harapannya perusahaan tuh 5. Nah, ini dibuatkan lagi grafik radarnya lagi dari DS5, itu memastikan keamanan sistem. Seperti ini ya. Nah, dan untuk tingkat kematangan matur level sumber daya manusia PT Auto Daya Kesindo atau Honda Tendian. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel pemenuhan DCO, PO1, PO6, PO8, DS3, dan DS5. Nah, DCO-nya itu ada 5 poin. Karena poinnya itu ada DCO PO1, PO6, PO8, DS5, DS3, dan DS5. Di mana di PO1 ini dia mendapatkan matur level 2,83, untuk PO6 mendapatkan nilai 2,80, PO8 mendapatkan nilai 2,83, DS3 mendapatkan 2,60, dan DS5 mendapatkan nilai 2,36, di mana dari total keseluruhan rata-rata mendapatkan 2,84 dari target yang diharapkan yaitu 5 ya. Nah, dibuatkan lagi ya grafik radarnya ya. Grafik radar dari DCO PO1, PO6, PO8, DS3, dan DS5. Seperti ini. Lalu, nah di sini yang terakhir analisa kesenjangan. Di sini analisa kesenjangan itu ada DCO-nya itu ada DCO PO1, PO6, PO8, PS3, dan DS5. Di mana kesenjangannya itu adalah menghitung gap analis ya. Jadi matur levelnya
seperti ini yang didapat 2,83, 2,80, 2,83, 2,60, 2,36 di target 5. Jadi kekurangan pencapaian dari nilai material level yang didapat dari ya itu gap analis. Nah, gap analis yang PO1 ini dari dari target 5 PO1 hanya mendapatkan material level 2,83 di mana dia menghasilkan gap analis 2,17. Nah, PO6 dari target 5 dia hanya mendapatkan nilai material levelnya 2,80. Jadi menghasilkan gap analis 2,20. Nah, PO8 dari target 5 dia mendapatkan hanya 2,83 ya dan gap analisnya dari 5 2,17. Nah, DS3 dia hanya mendapatkan poin 2,60. Jadi memiliki gap analis itu 2,40. Nah, DS5 material levelnya 2,36 dan gap analisnya dia menghasilkan 2,64. Jadi rata-rata maturi level yang didapat dari DCO PO1, PO6, PO8, DS3 dan DS5 adalah 2,684 dari target 5 sehingga menghasilkan gap analis sebesar 2,316. Nah, oke. Di sini sih kita sudah masuk bab penutup ya. Bab penutup yang dimana ada di sini ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama adalah hasil material level pada PO1, PO6, PO8, DS3, dan DS5 ada pada level 3 yang artinya kondisi di mana perusahaan telah memiliki prosedur yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Namun kurang ada pengawasan untuk menjalankan prosedur sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Lalu kesimpulan yang kedua, dari beberapa detail kontrol objektif atau DCO, pada setiap domain terdapat material level bernilai 2, yang artinya kondisi di mana perusahaan telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan data kelola sistem informasi, namun keadaannya belum terdefinisi dengan baik dan formal, sehingga masih terjadi ketidakkonsistenan, belum ada pelatihan formal untuk mensosialisasikan prosedur tersebut. Nah, di sini auditor memberikan saran. Yang saran pertama yaitu diharapkan perusahaan mampu meningkatkan nilai material level 4 dan 5 ya, agar tujuan bisnis perusahaan tersebut tercapai. Agar tercapai dan tidak hanya pada sistem informasi sumber daya manusia namun dapat di semua sektor. Saran kedua, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan audit untuk fokus ke semua domain dan subdomain lebih detail agar diketahui proses IT yang dilakukan selama ini sudah mendukung tujuan perusahaan atau belum. Dan yang ketiga terakhir sarannya itu menciptakan tools audit sendiri untuk memudahkan dalam melakukan audit informasi. Nah, berikut cukup ya penjelasannya dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, ada penyebutan kata yang tidak dapat dimengerti, ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya katakan terima kasih atas perhatian dan selamat sore.